Yang kaya nunggu dicuri, yang miskin ya nunggu kesempatan. Maksudnya apakah harus minta-minta? Kehidupan yang kita rasakan di dunia ini sebetulnya sangat indah. Kehidupan ini sangat nikmat sekali apabila semua yang berinteraksi dengan kita ini memang hidup. Maksudnya kalau introvert? Nah, kadang-kadang kan orang hidup ini kan ada sesuatu yang mati dalam dirinya. Dia hidup. Introvert itu, maksud tahu nggak Bapak artinya? Introvert apa? Introvert itu kayak ngecas energinya tuh dengan menyendiri. Jadi tidak bersosialisasi dengan melakukan aktivitas sendirian gitu. Jadi Wah, itu yo bisa dilakukan asalkan memang sudah didasari dengan pengertian yang maksimal. Tapi kalau melakukan penyendirian atau istilah dalam bahasa Arabnya itu uzlah, ya, menyendiri, itu kalau tidak dibekali dengan ilmu yang memadai juga akan salah. Jadi menyendiri. Kayak Nabi Muhammad juga kalau lagi pusing stres itu menyendiri di Gua Hira. Jangan bicara kalau Nabi Muhammad itu stres. Oh, enggak, Nabi itu maksudnya tidak pernah stres, ngawur aja. enggak, bukan stres, kayak banyak beban pikiran. Nabi Muhammad juga tidak pernah pusing. Apa ya? Ya kalau lagi dari cerita-cerita itu, kalau cara refreshingnya Nabi Muhammad itu dengan menyendiri. Lah, kholwat itu namanya. Ya, Kholwat. Itu Maaf guys. bukan, Klarifikasi jangan ya, diartikan jangan seperti dipotong. manusia-manusia yang lain. Karena beliau adalah nabi lain. Jadi manusia tapi tidak seperti manusia, itu Nabi Muhammad. Nah, kita berbicara yang manusia saja. Nah, tadi saya awali, Bapak mengawali hidup ini sebetulnya indah. Hidup ini sebetulnya nikmat. Apabila kita sendiri ini juga hidup dan kita berinteraksi dengan orang-orang yang memang hidup. Ini enak. Tapi kalau kita sendiri ini hidupnya kurang hidup, apalagi kita hidup. Maksudnya Namun gimana itu? kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak begitu hidup. Ini ya sulit. Orang-orang yang tidak begitu hidup. Ya, Maksudnya setengah contoh. mati. Bapak mencontohkan. Seorang bapak membagi telur. Misal ada seorang bapak punya anak 4, ya toh? Ya, 4. Punya telur 1, dibagi menjadi 4. Masing-masing anak mempunyai 1 bagian. Dalam membagi telur itu sama, besar kecilnya sama. Anak-anak mengambil 1 bagian. Ya. Ini selama semuanya hidup, ini nggak ada istilah kok anak punya pikiran, wah saya ngambil duluan nanti kalau nggak kebagian, nggak ada. Karena udah ada jatahnya. Karena semuanya hidup. Nah, semuanya hidup. Kalau semuanya hidup, ini seorang bapak ini di dalam membagi telur, ini walaupun sampai kiamat, yo damai, indah, sejuk. Nggak ada Karena iri-irian. semuanya hidup. Maksudnya semuanya hidup. Apa yang Nah, ya hidup itu ya orangnya hidup, ilmunya ada dan ilmunya juga hidup, otaknya ada, otaknya juga hidup, Berfungsi. hatinya ada, hatinya juga hidup. Dipakai. Ini nggak ada, nggak mungkin ketemu yang namanya susah, nggak mungkin ketemu yang namanya kesulitan, nggak mungkin ketemu yang namanya apalagi sampai pertikaian dan permusuhan, nggak mungkin, karena bapaknya juga hidup. Dalam membagi 4 itu semuanya sama. kalau beda sedikit nanti Nah, kalau bapaknya mulai membaginya mulai beda sedikit, lah ini kan berarti mulai tidak hidup. Keadilannya mulai tidak hidup. Ya. Ini nanti anaknya mulai berpikir, kalau saya nggak ngambil duluan, saya dapat yang kecil. Nah, akan berpikir, berlomba-lomba nanti ya nanti kompetisi. akhirnya berlomba-lomba untuk mendapatkan Yang telur duluan. besar. Akhirnya
Kalau terjadi semacam itu, yang mendapatkan paling terakhir dia akan berpikir, wah punya saya paling kecil. Dia besok akan berpikir, saya besok ngambil duluan. Nah ini kalau terjadi lama-kelamaan, akhirnya ya demo sama bapaknya, baginya yang bener Pak. Nah itu, ini terjadinya itu karena ada yang mati. Apanya yang mati? Ya yang mati ya itu. Oh, Kalau bapaknya membaginya nggak sama, itu kan yang mati bapaknya, mati keadilannya. Oh. Nah, terus misal bapaknya sudah adil, bapaknya bagus membaginya, telur 4 satu telur dibagi 4 itu tadi. Cuman kadang ada salah satu anak, nah, satu anak dia seharusnya mengambil satu bagian, tapi dia memotong bagian yang lain misalnya. Nah ini mulailah ada tragedi. Atau kadang-kadang kadang-kadang anak itu tadi semuanya hidup, cuman ada pihak lain. Nah, Pihak ketiga. ada pihak ketiga, misalnya kucing. Nah, keempat anak itu belum mengambil satu pun, tapi sudah kedatangan kucing, dihabiskanlah oleh kucing. Lah ini kalau keempat anak ini tidak hidup semuanya, ini akan menyalahkan, wah kamu yang makan semuanya, enggak kamu yang makan semuanya. Dia akan bertengkar, padahal ada pihak ketiga. Seharusnya duduk bersama, diselesaikan, ngomong baik-baik, kita cari ini kok sampai habis semuanya belum makan. Nah ini siapa yang menghabiskan, ini nanti akan ketemu, oh kucing, ya sudah. Nah inilah kehidupan di dunia. Kenapa sampai ada pertempuran, kenapa sampai ada pertikaian, kenapa sampai ada pencurian, kenapa sampai ada pembunuhan, yaitu karena memang tidak hidup. Kalau semuanya hidup itu sebetulnya enak loh. Susahnya di mana, sulitnya di mana, nggak ada. Ini semuanya hidup. Orang mencuri, ya dah. Katakanlah orang kok sampai mencuri, itu sebetulnya dalam benarnya dia tidak mau jadi maling. Cuman Paksa. ya cuman dia saja yang on, jangan mencuri. Minta aja kalau memang kepepet kan boleh. Nah, sebagai orang yang kaya, jangan nunggu dicuri. Oh. Nah, yang kaya itu juga hidup. Saya punya harta berlebih, jangan nunggu dicuri. Ayo sedekahkan, dia miskin, kasih dia kekurangan, kasih dia, kasih. Lah yang kaya nunggu dicuri, yang miskin ya toh nunggu kesempatan sepi. Ya akhirnya kan terus terjadi pencurian, terjadi kejahatan. Nah, sebetulnya hidup itu enak, hidup itu nikmat, asalkan semuanya memang hidup. Kemarin ada pertanyaan, sebenarnya tuh siapa sih yang mencetuskan kenapa ada tanah itu dijual belikan, kan semuanya milik Allah. Ya memang itu aturan fikih. Maka karena semuanya ini miliknya Allah, kita hidup di buminya Allah, tapi punya aturan fikih. Fikih mengatur. Kalau tidak diatur oleh fikih, terus ini tanah ini hak siapa, tanah ini kan repot. Akhirnya terjadi pertengkaran. Ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Lah, bukti kepemilikan itu kan harus ada lah, itu fikih yang ngatur. Diatur oleh fikih. Nah, fikih itu sendiri kondisional, tergantung orang itu hidup di negara mana. Kan punya aturan berbeda-beda gitu. Tapi yang jelas fikih itu mengatur kehidupan manusia dari mulai dia tidur sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu semuanya sudah diatur. Jadi yang intinya manusia yang enak itu nggak usah bikin aturan sendiri. Kenapa repot-repot bikin aturan sendiri? Kita tinggal mengikuti aturan yang sudah ada. Kalau agama kita mengikuti syariat yang sudah ada, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau aturan negara, kita yang mengikuti undang-undang dasar, kita mengikuti aturan pemerintah apa yang ada, kita ikuti. Selama aturan itu tidak
berseberangan dengan syariat. Kalau berseberangan, nanti yang nego juga sudah ada sendiri. Kita punya DPR, kita punya wakil rakyat di parlemen, itu yang bagian nego tentang undang-undang. Kita tinggal mengikuti enak saja, nggak usah protes, nggak usah demo, nggak usah mengeluh. Untuk sesuai, apa? Sesuai dengan kemauan masyarakat ya, nggak mungkin mengeluh, nggak mungkin demo. Itu tadi, kalau telur itu dibagi menjadi 4, semuanya hidup, kan anak-anak ini tidak mungkin akan demo. Dia tidak mungkin berpikir, ayo kita ganti bapak saja. Tidak mungkin. Karena apa? Karena ya nyaman, semuanya hidup kok. Lah, kalau kita bicara masalah pemimpin, ya toh, selama pemimpin itu adil, nggak ada yang mau ganti. Nggak ada. Selama pemimpin itu adil, yang mau ganti nggak ada. Udah nggak usah pilihan begini-begini, yang mau ganti itu nggak ada. Kalau adil, kenapa? Sehingga semua orang berpikir untuk mengganti seorang pemimpin, bahkan berambisi menghalalkan segala cara. Bahkan kita sendiri kadang-kadang pengen jadi ini, pengen jadi ini, karena melihat ketidakadilan. Lah, melihatnya ketidakadilan ini dengan kacamata yang benar atau kacamata yang salah? Kalau dengan kacamata yang benar, oke lah, seorang pemimpin itu tidak adil, tapi dilihat dengan kacamata yang benar. Tapi kalau kacamata yang untuk melihat sudah salah, siapapun pemimpinnya tetap saja salah. Nah, ini harus dipelajari. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang. Tidak bisa. Kita menyalahkan seseorang itu tidak bisa tanpa mengetahui sedetail mungkin dari dia bangun tidur, dan mimpinya pun harus kita ketahui mimpinya itu apa. Nah, sampai dia bangun tidur, apa yang dia lakukan, itu baru kita bisa menyalahkan. Cara mengetahui mimpinya itu gimana? Saking sulitnya. Saking sulitnya, ya toh, nggak usah mengatakan orang lain itu salah. Nggak usah mengatakan seorang pemimpin itu tidak adil. Kemampuan kita terbatas. Sampai di mana kemampuan kita bisa berbicara semacam itu? Tidak mungkin, karena keterbatasan kemampuan kita. Ya sudah, jadi enak saja. Ini bagi seorang pemimpin, kapan adil? Udah. Kalau pemimpin-pemimpin ini semuanya adil, nggak mau ya, nggak mau ada orang yang jadi pemimpin. Nggak mau. Maksudnya? Nggak mau? Ya? Karena susah atau karena nggak bisa adil? Kalau pemimpin adil, ya loh, urusan makan saja. Ini urusan makan. Dia punya anak buah 10, pemimpinnya 1. Ini kita makan sore hari ini nasinya, ini sayurnya, ini lauknya. Pemimpin yang adil, ini nanti makannya paling akhir, mereka anggotanya biar makan dulu. Lah, anggotanya itu tahu, wah, kalau jadi pemimpin makannya terakhir, kadang-kadang tidak kebagian. Jadi kalau dia suruh ganti, ayo kamu besok jadi pemimpinnya, enggak, makannya terakhir. Nah, ini kan enak loh. Ini kalau pemimpin adil, wah enak. Tapi sekarang pemimpin tuh ya gimana? Rakyatnya jalan kaki, mah pemimpinnya naik mobil. Lah ini kan yang jalan kaki akhirnya mengeluh. Wah, enak ya jadi pemimpin, kakinya nggak capek naik mobil. Lah akhirnya kan dia berpikir, bagaimana saya bisa menjadi pemimpin. Lah akhirnya kalau semuanya berpikir bagaimana saya bisa jadi pemimpin, akhirnya terjadilah persaingan. Nah, kalau persaingan itu sehat, nggak apa-apa. Tapi kalau akhirnya menjadi persaingan yang jahat, saling menjatuhkan, saling pokoknya gitulah. Nah, ini kan jadi hidup itu tidak indah. Nah, tadi kan sempat dibilang Bapak, kalau nggak punya aja minta boleh. Maksudnya apakah harus minta-minta gitu? Ya boleh. Hukum meminta itu kan, hukum orang meminta itu kan menunggu saat darurat. Darurat itu kalau ini saya tidak meminta, misal itu makanan ya. Kalau ini saya tidak meminta, matilah saya. Kan sudah ada undang-undang dalam kitab fikih, orang
dikatakan mati kelaparan atau mati kehausan itu berapa jam itu kan ada. Oh ya, Walaupun- sempat ada berita ojol mati Ya, walaupun itu tidak harus gitu loh. kelaparan. Nah, kalau sudah lapar banget, itu ada batasan. Nah, dalam kitab fikih itu diatur berapa jam manusia itu bisa dikatakan mati karena kelaparan atau kehausan, itu berapa jam dia tidak kemasukan air atau makanan. Nah, itu ada. Lah, kalau sudah sampai batas maksimal, dia kalau tidak meminta, dia tidak makan dan akhirnya terancam kematian, memintanya ini harus Wajib. memintanya. Tapi ya meminta hanya sebatas untuk menyambung nyawa, bukan meminta sebagai profesi pekerjaan. Wahnya uangnya sampai sekian. Ini yang haram, nggak diperbolehkan. Kita juga- Meminta boleh, ya meminta ya sebatas menyambung nyawa. Kita meminta dapat sepiring nasi, ya sudah dimakan. Jangan meminta lagi, wong masih kenyang. Tunggu 2 hari sampai lapar banget, sampai nggak bisa jalan baru meminta. Itu monggo. Oh, Jadi meminta itu boleh, boleh. asal ya menunggu saat darurat, terus tidak menjadi profesi. Oke. Nah, ini saya terangkan. Jadi memang kehidupan itu kalau transparan, saling terbuka, apalagi soal ekonomi, manusia satu dengan yang lain, ini berkomunikasi dengan sehat. Ini tidak ada istilah kesulitan, tidak ada, tidak bakal ketemu. Kenapa? Yang satu merasa lapar, yang satu kekenyangan, yang satu merasa senang, yang satu kesusahan. Yang ini karena apa? Karena tidak ada transparan komunikasi. Kalau ada komunikasi, semuanya hidup, nggak ada. Orang kelaparan itu nggak ada. Kamu sudah makan belum? Belum, nggak ada yang dimakan. Ini saya punya 1 piring nasi. Ayo kita makan berdua. Kan yang satu nggak kekenyangan, yang satu nggak kelaparan. Enak, Banyak ya ada sekarang komunikasi. yang buang makanan. Nah, yang satu makanan selalu tersisa tiap hari, Iya. hanya dibuang, dibuang sia-sia. Yang satu kesusahan mencari makan. Ini kalau ada komunikasi, ya toh, kamu nggak usah susah-susah cari makan. Punya saya setiap hari banyak, oke. Tidak habis dimakan, udah ambil di tempat saya. Loh, ini kalau terjadi misal 1 RT saja, enak hidup itu. Karena apa? Karena ada komunikasi yang transparan. Nah, ini mau dimulai kapan saya juga nggak ngerti. Tapi kalau itu terjadi, enak. Nggak ada orang itu susah. Jadi fungsi manusia untuk menolong sesama itu karena saling hidup ini ya. Ya hidup, semuanya hidup. Kita hidup, nyawa kita masih ada, otak kita hidup, bisa berpikir, hati kita hidup, bisa merasakan. Ini semuanya hidup dan ilmu kita juga ada dan itu hidup. Keimanan kita juga ada dan itu hidup. Nggak ada yang susah. Dari mana kita mau mencari susah? Karena sendi-sendi ataupun jalan-jalan setan untuk menggoda kita terjerumus dalam kesusahan itu sangat sulit. Karena sudah semuanya terbentuk.